sebenarnya kalau dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan profesional mungkin, itu menjadi satu komunitas atau entitas yang sangat powerful gitu, membantu UMKM. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu yang butuh perjuangan, meyakinkan teman-teman bahwa koperasi ini layak sebagai kendaraan mereka, dan itu tantangannya luar biasa. Tidak selalu selancar yang orang bayangkan. Persis. Nah, Persis. kira-kira apa saja gelombang-gelombang yang sudah Pak Awi lewatin itu? Iya, koperasi ini kan tadi ingin saya sambung ya, Pak Prof ya. Koperasi ini kan sebenarnya kan sesuatu entitas yang kurang sekali diminati. Jadi memang butuh sentuhan-sentuhan yang menurut kami ini harus berguna. Teman-teman sekalian, channel ini dibuat untuk Anda, untuk kita bersama, supaya kita bisa sama-sama sukses. Kita belajar dari pengalaman orang lain, orang yang telah berhasil mencapai sesuatu, orang yang telah berhasil melewati sesuatu rintangan, tantangan, peluang, mendapatkannya. Ya, kita maju bersama-sama. Yuk kita simak dengan baik channel ini. Jumpa lagi teman-teman Community Terminate to Success. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, ya, seorang yang apa ya disebutnya ya, mendirikan koperasi ya, yang banyak membantu UMKM untuk maju. Ya, UMKM ini dari usaha mikro, kecil, menengah. Menengah itu ada pabriknya gitu ya. Nah, saya perkenalkan Pak Hendry Wijaya. Pak Hendry, apa kabar Pak? Baik, Pak Prof. Saya panggilnya Pak Prof saja ya. Apa aja Pak? Iya. Ya, jadi bagaimana Pak ceritanya kok Pak Hendry ini bisa ikut di dalam mendirikan koperasi gitu ya? Namanya Koperasi Maju Wijaya ya? Betul. Ya, ada hubungan dengan namanya jangan-jangan? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan aja ya? Kebetulan saja ya. Oke. Baik, cerita bagaimana nih Pak? Ceritanya kok bisa mendirikan koperasi itu gimana ceritanya nih? Iya, dari awal tuh sebenarnya kita memang terdorong untuk bantu UMKM. Oke. Kita sempat mendirikan satu unit usaha keuangan ya di perbankan. Namun waktu itu setelah jalan beberapa tahun kita melihat ini nggak bisa optimal gitu. Akhirnya atas beberapa pemikiran teman-teman ya, ada beberapa pengusaha besar juga yang mendorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Sebenarnya kendaraan apa sih yang bisa membantu UMKM untuk bisa tumbuh gitu. Oke. Nah, itu tunggu dulu Pak sampai iya, situ. siap. Sampai situ dulu. Ada teman-teman pengusaha ingin mendirikan koperasi. Tapi caranya panggilnya Pak Awi ya. Iya. Tapi caranya Pak Awi. Kan orang lain banyak ya. Iya. Kenapa harus Pak Awi? Mungkin karena kita sevisi dan semisi ya dari awal ya. Karena kita ini kan sama teman-teman itu tergerak memang kita bantu UMKM yuk. Caranya jangan sampai membuat mereka tercekik. Biasanya kan UMKM itu kan kalau boleh disampaikan kan pinjaman dananya tinggi, bunganya tinggi maksudnya. Terus juga hanya diberikan pinjaman saja, nggak ada tambahan lain. Sedangkan UMKM butuh itu. Jadi artinya mereka sudah mengenal Pak Awi ini sebelumnya lah, bahwa artinya memang Pak Awi ini di mata mereka ini orang yang memang memberikan value pada orang lain, tetapi di sisi lain juga mereka percaya gitu ya. Ya, mungkin dari situ dasarnya. Karena sudah jalan cukup lama dengan teman-teman, ada kepercayaan muncul. Oke, jadi teman-teman Community Terminate to Success, kepercayaan itu penting ya di dalam melakukan sesuatu ini. Pak Awi ini bisa mendirikan koperasi yang begitu besar. Sekarang anggotanya berapa Pak Awi? Kurang lebih 1.700 lebih lah sekarang. 1.700 lebih ya. Iya, Angkanya aja udah lupa lah ya. Iya. Kalau saya dengar sih katanya udah mendekati 1.800. Iya, betul sekali. Asetnya berapa ini sekarang Pak Awi? Sekarang 400 miliar lebih juga. 400 miliar lebih. Iya. Tapi itu kan hanya aset yang dikelola di ini kan. Tapi kan Di koperasi. koperasinya punya unit usaha juga ya. Punya usaha dan kita ada grup ya, total sekarang mungkin 800 miliar lebih ya. 400 miliar lebih ya. Iya. Oke. Wah, ini luar biasa nih, kalau nggak dipercaya bagaimana nih gitu Betul, ya teman-teman ya. betul. Jadi Makasih. artinya kalau Anda mau sukses ya, mencapai sesuatu itu, pertama usahakan Anda layak dipercaya. Kan gitu ya. Ya. Oke. Setuju. Nah, setelah dipercaya lalu mendirikan koperasi itu. Niatnya membantu UMKM ya. gitu ya. Nah, oke. Dalam perjalanannya ya, Pak Awi ini ya, kan tentunya tidak selalu selancar yang orang bayangkan. Persis. Nah, kira-kira apa saja gelombang-gelombang yang sudah Pak Awi lewatin itu? Iya, koperasi ini kan tadi ingin saya sambung ya, Pak Prof ya. Koperasi ini kan sebenarnya kan sesuatu entitas yang kurang sekali diminati.
Jadi memang butuh sentuhan-sentuhan yang menurut kami ini harus berguna lah, memiliki nilai. Nah, tantangan yang pertama itu adalah hal-hal seperti itu yang kami lihat orang nggak percaya dengan namanya badan koperasi. Padahal koperasi itu bagus sekali pengimpunan untuk teman-teman bersama-sama Ya, gitu. itu bahkan soko guru ekonomi Indonesia. Persis, gitu ya, persis. gitu ya. Nah, dari situ kami memberikan bukti bahwa sebenarnya entitas koperasi ini sebenarnya kalau dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan profesional mungkin, itu menjadi satu komunitas atau entitas yang sangat powerful gitu, membantu UMKM. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu yang butuh perjuangan, meyakinkan teman-teman bahwa koperasi ini layak sebagai kendaraan mereka, dan itu tantangannya luar biasa. Nah, saya melihat nih Pak Awi ini ya, karena kiprahnya dan kepercayaannya itu akhirnya juga pernah ya menjadi Pokja ya, kelompok kerja Tim Pokja. tim Pokja ya, Iya. tim Pokja dari Komite Ekonomi Nasional Indonesia gitu ya. Komite Ekonomi Industri Nasional. Oh, Komite Ekonomi Industri Nasional, Oh, iya, maaf, iya. salah nyebut ya. Maaf ya teman-teman Komite Iya, Entertainment iya, Success. iya. Oke, jadi karena itu Pak Awi ini terlibat di sana. Iya. Ya, terus apa nih kiprahnya yang sudah diberikan sehingga nanti dari sono balik lagi kan ke koperasi kan ya? Persis, Gitu. persis. Nah, Ibu gimana Pak? Tolong cerita. Nah, kita kebetulan dapat kepercayaan ya, Pak Prof. Waktu itu sempat diminta untuk membantu tim kelompok kerja, bidangnya adalah koperasi dan UMKM. Oh, kebetulan. Kebetulan karena kami bergerak di koperasi itu mungkin menjadi tolak ukur. Oke. Nah, lalu di sana kami berkesempatan untuk melakukan penelitian, melakukan review juga. Kenapa sih dan apa sih UMKM itu yang ada di Indonesia? Bagaimana bentuknya? Apa tantangannya? Apa yang perlu dilakukan? Dan juga apakah selalu harus berkooperasi atau dengan badan lain? Ternyata itu kami lakukan penelitian, temuan ke beberapa teman, ada di hampir 39 pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kami dekati baik itu secara pribadi apakah dengan komunitas. Akhirnya kami menemukan bahwa UMKM ini nggak bisa ditinggal sendiri, mereka harus temenin gitu, dilatih, didampingi, terus dibentuk satu wadah bersama. Karena kalau nggak mereka seperti kayak sapu lidi yang tercerai-berai. Oke. Jadi mereka perlu dihimpun nih, ditemenin, diberikan pendidikan, pelatihan. Ya, jadi salah satu hal yang membuat Pak Awi ini berhasil mengelola koperasi dengan baik adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam. Iya, Gitu salah kan? satunya Jadi itu. Salah satunya itu ya, salah satunya. Jadi teman-teman Komite Entertainment Success ya, kalau Anda mengelola sesuatu ya tidak hanya mengandalkan intuisi, Betul. gitu kan ya. Betul. Jadi juga melakukan penelitian. Oke. Iya. Setelah melakukan penelitian dan kelihatan hasilnya begitu, lalu itu diterapkan di koperasi gitu. Nah, kebetulan kami itu sebenarnya sudah lakukan di koperasi dulu. Oke. Terus dibawa ke level negara. lebih tinggi. Nah, Oke. ternyata itu gayung bersambut. Nah, apa yang kami dapat di dalam penelitian pada saat menjadi tim Pokja tersebut, kami juga mulai terapkan coba di koperasi kami gitu. Oke. Nah, akhirnya betul. Jadi ada beberapa hal yang kami rasa, oh ini betul ya, tepat gitu. Nah, akhirnya kami merasakan bahwa UMKM tadi tidak bisa dibiarkan sendiri. Mereka harus didampingi, ditemani. Itu berdasarkan dari hasil Oke, jadi penelitian di ekosistemnya lapangan. mesti jalan lah kira-kira Ada gitu ya. ekosistem. Nah, itu kata-kata yang menarik, Pak Prof. Rupanya ekosistem ini menjadi salah satu kata kunci yang sangat dibutuhkan oleh UMKM. Baik itu juga akan mengundang para stakeholder, baik itu dari kampus. Oke. Seperti sekarang kami diberikan kesempatan kepada bertemu dengan Pak Prof ya. Dari awal kami juga berterima kasih Pak Prof ini telah banyak memberikan pemikiran dan sumbangsih ya buat koperasi kami ya. Beberapa ide, terobosan yang kami dapat, terus pendampingan juga. Itu salah satu juga bentuk yang kami rasakan ini sebagai salah satu untuk koperasi naik kelas, UMKM naik kelas. Jadi supaya ekosistemnya berjalan, Iya. kalau dia sudah berjalan kan nanti tentunya akan bergulir kan. Bergulir. Oke. Nah, membutuhkan beberapa stakeholder. Ya, saya lihat tuh, saya sering melihat flyer elektronik ya dari Koperasi Maju ini. Ya ini pelatihannya banyak gitu ya, Iya. dari berbagai sisi tuh. Iya. Packaging, Iya. ya. Terus kemudian pajak juga, Iya, ya. keuangan. Kemudian keuangan, lalu Iya. bagaimana sampai spreadsheet ya, bagaimana membuat Iya. spreadsheet latihan itu saya lihat intensif sekali gitu Iya. ya. Jadi Iya. itulah jadi contohnya kalau misalnya ada kerjasama dengan berbagai stakeholders, Yes. itu bisa lebih maju gitu. Betul, ya. betul. Jadi kita merangkul semua stakeholders ya.
Jadi kita sebutnya pentahelix ya. Ya. Jadi supaya kita bisa merangkul Oke. bukan hanya satu dari kita berdiri, kita berkolaborasi dengan beberapa Oke. pihak. Nah, kalau gitu. dulu kan namanya triple helix ya. Ya, APG sekarang- kan gitu. iya, APG. Akademi, ya bisnis, government. Bisnis dan government. Gitu. Sekarang kalau pentahelix ini sih. ada 2 lagi tambahan nih. Ada Ada kampus community ya, ya. community dan Community. kampus ya, dan dunia pendidikan. Community ya biasanya Ya. community dan juga media itu ya. Media dan dunia Media. pendidikan juga termasuk. Kita sebutnya sekarang jadi 8 helix ya. Karena kalau penta itu kan akademi kan itu pendidikan. Pendidikan. Ya toh? Oke, akademi. Terus Terus bisnis businessman kan, gitu ya. Terus kemudian government. Government. Kan, penta. Terus dan media, community. community. Gitu. Nah, Yes, betul. jadi makanya Pak Awi ini nggak salah nih. Ngomong-ngomong di community tim itu sukses ini. Gitu. Iya, betul. Kan community, ya. Oke. Hmm. Nah, terus oke Pak. Jadi artinya itu suatu tahapan di mana waktu mendirikan koperasi. Iya. Dan saya dengar sih waktu awal kan sedikit ya jumlah. Ya, cuma ratusan saja, 140. Malah di awal udah 100-100-an ya. Ya, 140 Wah, langsung. hebat juga, Nah, hebat teman-teman juga. sudah kita rangkul ya. Oke. Jadi ada 140 orang yang sebagai penggerak awal lah. Penggerak awal. Iya, Oke. jadi sama-sama. dia anggota, dia juga ikut menggerakkan Yes, gitu. yes, Oke. ya, Pak. Sekarang bahkan udah luar biasa ya, udah 1.200 lebih ya, hampir 1.800 tadi yang Pak Prof sampaikan ya, gitu. kira-kira udah 1.800 lah ya. Karena iya, kan betul. ini kan gerak terus nih ya. Ini kan Pak Awi duduk sini, jangan-jangan udah berapa orang lagi daftar. Ya. Memang sekarang kami sudah cukup fokus di bidang penggerakan UMKM, pengembangan UMKM, dan jadinya nanti yang masuk jadi saringan alam gitu Pak Prof. Jadinya yang masuk sekarang ini teman-teman yang betul-betul ingin menjadi anggota dalam pengembangan UMKM tersebut. Oke. Dan memang betul, kami lagi duduk karena teman-teman sudah bergerak ya, nanti masuk 1-2. Tiap hari memang ada anggota yang masuk juga. Ya, karena anggota ini sepanjang saya tahu nih kelihatannya harus direkomendasi juga ya. Iya, oleh betul. anggotanya gitu Betul, ya. Sehingga betul. mereka yang masuk itu ya memang punya niat untuk ya mengembangkan UMKM-nya gitu Persis, ya. Gitu, persis, ya. persis. Gitu. Cukup Karena nanti aktif. teman-teman itu kan harus ikut bertanggung jawab lah dalam tanda kutip Persis. ya, karena mereka ikut membantu merekomendasi kan gitu. Iya, betul. Kemudian ya itu kan cita-cita bagusnya ya. Ya, Pak Prof. Tantangannya apa nih? Tadi Pak Prof, jadi mengurusi UMKM itu nggak semudah yang kita pikir. Ya. Walaupun di awal kita tahu misi kita ini kan menjembatani antara para pelaku perubahan. Pak Prof ini kita anggap sebagai pelaku perubahan salah satunya, dan beberapa orang yang punya niat untuk membantu pelaku UMKM itu bertumbuh. Nah, kita menjembatani orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang disebut sebagai pelaku perubahan, pelaku UMKM. Jadi kita menemukan mereka nih, mempertemukan gitu. Kita sebagai wadah. Itu yang menjadi tantangan. Nggak mudah, karena teman-teman di UMKM ini punya cara pikir sendiri mereka. Untuk dilatih, ditemenin, didampingi itu nggak mudah. Padahal kita sudah kasih 5 kunci nih. Kita udah bilang nih, kunci pertama kita kasih pendidikan pelatihan. Ini yang menelurkan sekarang kita punya unit usaha sendiri di bidang pendidikan UMKM. Terus kita bilang ada pendampingan kuncinya. Lalu ada ketiga kuncinya kita adalah membuat satu forum diskusi antar pelaku teman-teman anggota supaya terjadi interaksi antar mereka nih. Dan kita juga punya kegiatan yang kunjungan berkala kepada teman-teman anggota. Lagi kita kasih informasi berkala. 5 kunci ini kita terapin aja, tantangannya luar biasa. Jadi mereka masih melihat kalau pelaku UMKM di kita tuh secara instan, mereka perlunya cepat. Sedangkan kita kalau mau jadi wirausaha kan perlu proses. Iya, Nah, jadi tantangan itu adalah bagaimana membantu mereka naik kelas lah. naik kelas, betul, naik kelas. Ya. Naik kelas. Bahkan kalau bisa menjadi pemain internasional gitu, Iya, gitu ya. iya. Nah, sudah ada yang berhasil itu ya? Sudah ada yang ekspor. Bahkan salah satu teman, tapi ini bukan karena melulu koperasi maju ya, tapi karena kegiatan Ada kemauan mereka ya, juga kan. ya, dari Ada. mereka ada kemauan dan ada kegiatan dan mereka bertumbuh bareng. Kita ada beberapa produk, tapi apakah saya boleh sebut saya nggak tahu ya. Salah satu contohnya adalah produk instan mie instan tapi terbuat dari sagu misalkan. Itu sekarang ada di mana-mana di belahan dunia ya. Oh, oke. Jadi dia kayak mie instan, biasanya pakai tepung tapioka, ini pakai sagu gitu. Oh, Nah, ini kan menarik. Terus lalu ada yang santan cair ya. oh. Lalu juga ada yang menarik itu sempat kita kaget empempe. Nah, tadinya nggak berani, sekarang sudah bisa diekspor ke masih di Asia Tenggara. Oh. Jadi karena ada kalau itu betul-betul kita dampingi, kita temani Sayang ya gitu. kalau ada contoh produknya Persis, di bawah, persis. itu bisa teman-teman komunitas terminate sukses itu bisa mungkin ada ide
sentakan gitu, wah Nah, itu ya. next mungkin Pak Prof kalau ada waktu lagi Iya, kita dengan akan senang hati Pak Wi, dengan senang baik. hati. Nah, jadi mungkin itu. Nah, kemudian tadi kita bicara 5 hal tadi itu ya. Memang saya ada nonton videonya juga sih, beberapa videonya gitu ya. Saya lihat teman-teman di komunitas di Koperasi Maju itu aktif juga membuat video ya tentang kunjungannya dan sebagainya gitu ya. Jadi saya juga melihat itu. Nah, kemudian tadi tantangannya di overcome. Ya, salah satunya adalah ingin mengajak teman-teman ini untuk naik kelas, gitu kan ya, dengan memberikan fasilitas pelatihan dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi berapa kali saya memberikan pelatihan, tapi bukan di Koperasi Maju. Ya, saya melihat waktu saya pelatihan, saya tanya ke teman-teman UMKM itu, Anda sebenarnya butuhnya, mereka mengatakan, saya butuhnya sebenarnya yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah di Koperasi Maju itu dilakukan juga, tadi kan ada penelitian ya? Nah, penelitian awal dulu sebenarnya apa yang mereka butuhkan? Sehingga baru dikasih itu gitu. Ada Pak. Nah, jadi setiap kita membuat perencanaan kerja tiap tahun, itu memang kami bersepakat dengan teman-teman untuk melakukan interview ulang kepada para anggota. Emang belum sempurna sih, tapi sudah kami coba. Sehingga apa yang kami telurkan perencanaan kerja setiap tahun itu latar belakangnya adalah itu. Nah, sehingga teman-teman setiap tahun itu bisa mengevaluasi kembali. Oh, ternyata mungkin kita kurang tajam interviewnya, atau mungkin kita salah paham menangkap apa yang dilakukan, apa yang diinginkan anggota. Karena kadang kalau kita sudah lakukan ternyata anggota nggak sesuai, berarti ini ada kekeliruan di kita. Ya, nah jadi itu sudah kita lakukan Pak Prof. Memang perjuangan kita itu nggak akan pernah berhenti gitu. Karena permintaan anggota tuh terus tumbuh. Misalkan tahun ini Pak Prof kebutuhannya A, tau-taunya Pak Prof sudah dapat A nih. Kita tanya lagi, ternyata sudah jadi B gitu. Nah, kita berusaha untuk memenuhi lagi gitu. Ya, jadi artinya dilakukanlah penelaahan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga nanti mereka itu bisa menjadi naik kelas dan bertumbuh lebih cepat dan lebih baik gitu. Tapi gini, Pak Wi ya, banyak sekali teman-teman UKM itu kalau mereka itu mendirikan usaha, ya itu untuk sehari-hari gitu ya. Maksud saya, apakah mereka juga diberi pelatihan atau di trigger gitu ya untuk mikir kamu ujungnya apa dulu gitu loh, dalam 5 tahun mencapai apa dulu gitu, karena itu penting kan gitu. Nah, supaya ada tahapannya itu. Nah, ini gimana nih dengan koneksinya dengan koperasi ini, ini? Kita kalau bagi ya Pak Prof ya, dari pengalaman kami ya, kalau kita bicara dalam pertanian kepada pelaku usaha mikro, kita nggak bisa ajak mereka untuk bicara lebih panjang. Jadi ada kriteria ya. Jadi kalau teman-teman mikro kita ngajak ngomongnya begini. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman pelaku usaha mikro itu kan dia pikirannya demi tahap. Nah, jadi kita membuat mereka tuh yang penting sekarang bagaimana cara tahapan itu tercapai dulu. Karena mereka itu sebenarnya yang paling banyak. Mikro banyak dan penyerapan ya sifatnya. Iya, betul. Dan pelaksananya cuma 2. Ya pasti suami istri. Maksimal 3 sama anak. Nah, jadi kalau mereka itu nggak akan pernah terpikir jangka panjang seperti apa. Jadi mungkin Pak Wi mengajarinnya mengajak mereka itu untuk memisahkan dulu deh keuangan keluarga dengan keluargaan usaha. Itu aja tantangan. Karena saya pernah juga kasih pelatihan. Ya itu. Nah, atau kita bilang efisiensi cost. Misalkan bahan baku segini pernah dihitung nggak? Oh, nggak pernah kasih hitungan. Nah, berikutnya kita kasih tambahan pangsa pasar. Jadi waktu saat pandemi terjadi, mereka ini yang kita sentuh dulu. Karena mereka yang paling terasa. Paling terasa. Jadi kita kasih gambaran ke mereka, kita punya pasar nih, tolong kamu siapin makanannya. Jadi anggotanya sepanjang pandemi 2 tahun ini bisa lolos. Survive sekali. Walaupun banyak juga yang beberapa yang dalam keadaan kendala. Tapi bisa melewati lah. Gitu. Iya, ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang tetap kita dampingi. Ada juga yang lebih gitu ya. Ya, tapi kita tidak menekan seperti layaknya perusahaan keuangan lain ya, karena kami kan dasarnya anggota. Jadi anggota ya kita temani. Anggota untuk anggota oleh anggota kan. Persis. Gitu. Dan kita juga lapor ke teman-teman lain nih, kita nggak akan seperti tahun lalu, karena ada beberapa teman yang kita perlu dampingi dan semua sama-sama kok ngerti gitu. Nah, kalau kembali Pak Prof untuk yang kecil menengah, ini yang
sudah mulai berpikir jangka panjang, menengah ke panjang. Oke. Nah, ini yang kita latih dari sisi dampingi, dari sisi kewirausahaan. Dulu kami bergerak sendiri, sekarang kami sudah punya unit usaha untuk melakukan ini khusus secara profesional. Oh, selamat nih ya. Terima kasih. Ini juga sebenarnya pemikiran banyak dari Pak Prof juga. Ini perlu ada pendidikan segala macam. Dulu kita sempat diberikan kesempatan Pak Prof itu memberikan pendidikan seperti layaknya sebuah kampus itu ya, selama 6 bulan kalau masih ingat. Nah, itu di kantor kami, dan itu yang menjadi cikal bakal kami mendirikan ini Karena sebenarnya. memang di kampus itu dosen itu ada kewajiban pengabdian pada masyarakat. Ya, Jadi ya. bukan karena seseorang gitu, tapi karena memang ada tugas itu. Iya. Lalu kenapa tugas itu tidak dicarikan yang fokus kan gitu? Ya kan, kalau sporadis kan nanti hasilnya nggak kelihatan. Betul, Nah, betul. dengan ini kan, dengan demikian kan kita juga senang ya. Iya. Karena artinya kita berbuat ini buat bangsa negara kita lah. Persis, Supaya persis. lebih bagus lagi ke depan. Persis, Gitu. persis. Nah, oke, tadi setelah mereka nggak gitu, tentunya udah berapa naik kelas nih Pak? Udah cukup banyak yang. Nah, kalau secara angka kami belum melakukan analisa lebih dalam ya. Tapi kalau boleh dikatakan sekarang yang sedang kami bina secara serius ada 182 pelaku UMKM. Oke. Nah, kalau yang sudah ikut dengan komunitas kami itu ada 200-an lebih. Kurang lebih 220 lah. Itu yang terus intens dengan salah satu dikatakan intens itu karena mereka tergabung dalam WhatsApp grup kita gitu. Kurang lebih gitu. Itu Pak Prof. Oke. Nah, jadi artinya tadi yang mikro itu bagaimana supaya bisa survive. Yes. Kalau yang UKM itu supaya Kecil bisa- menengah ke- itu kecil- kita kecil menengah itu supaya bisa lebih maju lagi ke depan. iya, gitu. kita naik cara naik kelasnya seperti apa Cara nih? naik kelasnya gitu. seperti apa. Kemudian setelah tahapan ini, Iya. nextnya apa nih kelas maju ini? Kami ini begini, Pak Prof, terima kasih ya. Ini salah satu pengingat juga. Kami ini kan baru tahun ini kami lakukan namanya namanya gerakan untuk memajukan para pelaku UMKM naik kelas. Jadi kita sebut namanya Gema UMKM. Oh, oke. Nah, itu kita lakukan pelatihan kepada tadi 182 UMKM ini, didampingi terus-menerus sehingga mereka naik kelas. Nah, saat ini teman-teman akan digerakkan untuk membuat satu komunitas koperasi juga, yaitu koperasi untuk bergerak di bidang produksi dan pemasaran bersama. Jadi koperasi maju ini sedang mendorong teman-teman untuk membuat koperasi serba usaha seperti ini. Nah, jadi kami berharap ke depan teman-teman yang tergabung dalam koperasi maju ini juga sudah punya niat atau inisiatif bersama-sama kami bergerak di bidang produksi pemasaran dari produk mereka bersama-sama. Jadi artinya gini, koperasi maju itu selain memikirkan kemajuan anggotanya, juga memikirkan kemajuan koperasi itu sendiri. Iya, gitu ya. betul. Yang milik mereka juga Ya, sebenarnya. mereka juga, kan, gitu ya. Nah, Karena kan dari mereka dari anggota oleh anggota untuk anggota. untuk anggota. Gitu. Kenapa bentuk koperasi? Karena ternyata kita melihat teman-teman ini sudah enjoy dalam komunitas. Karena saling menguatkan, Pak Prof. Pada saat ada yang mulai menurun semangatnya, yang lain memberikan pompaan. Nah, itu kekuatannya di situ tuh. Oke. Tapi tentunya ada yang nyeleneh juga ya biasanya ya. Ada. Nah, gimana cara nangani yang nyeleneh ini? Nah, ini enaknya gini, kalau hidup berkomunitas kan kalau ada yang mulai nyeleneh, ada yang ngingetin. Jadi kalau misalnya ada yang nyeleneh, yang ngajak dia siapa nih ya? Iya, Deketin dulu ya. yang iya. Gimana nih, gitu ya, gitu Iya. ya? Atau yang jadi panutan dia. Oke. Yang mulai deketin. Jadi ini menarik sekali dan kita tidak pernah ada terpikir untuk adjustment kepada teman-teman karena yang kita lihat orang berkomunitas itu pasti ada naik turunnya lah. Istilahnya tuh hanya kita bisa merubah diri kita. Gitu Ya, Kalau kita betul, ingin Pak merubah orang Prof. lain, ya sulit lah gitu ya. Iya, Tapi kita menyadarkan ini akan manfaat dan kerugiannya lah kalau dia tidak melakukan perubahan itu ya. Karena Betul, Pak perubahan Prof. itu kan sifatnya memang abadi gitu ya, Iya. dimanapun juga gitu. Ya. Oke. Betul Pak Prof. Dan kami bersyukurnya komunitas kami sampai saat ini cukup positif, bisa membantu teman-teman karena tadi kalau sapu lirinya dikumpulin itu jadi kuat tuh, Iya. buat nyapu Kalau apa aja satu bisa gampang tuh. patah gitu ya. Iya, kalau satu kan kayaknya Iya, gampang patah gitu ya ya. gitu Pak Jadi Prof. teman-teman community Team to Success ini kalau kita belajar dari
Pak Awi ini ya mengembangkan Koperasi Maju ya, atau nama lengkapnya Koperasi Maju Wijaya ini, kita lihat ya tadi ya, pertama itu adalah bahwa ada niat baik itu duduk di sana gitu ya, kemudian juga di latar belakang dengan penelitian, kajian-kajian gitu, jadi tidak intuitif gitu ya, tidak hanya intuitif gitu kan gitu ya. Nah kemudian juga guyup ya gitu ya. Guyup, Jadi artinya teman-teman itu ya kita saling mengingatkan gitu ya, jadi sehingga NPL-nya juga rendah ya Pak berarti ya? Ya, kita cukup NPL dikatakan itu, oke sekali. Non performing loans-nya rendah ya gitu. Iya, betul. Biasanya kalau itu kan diusahakan di bawah 2% gitu ya. Iya, gitu. kita juga 2%-an. Oh, Mudah-mudahan tahun depan lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Ya, karena sudah mulai bergulir. Iya. Pandemi. Tapi ya itu bagus juga itu ya. Iya. Nah, jadi artinya jangan lupa juga untuk bernetworking juga tadi ya. Artinya mengajak juga ke badan-badan pemerintah juga untuk supaya dapat insight lagi kan gitu ya, sehingga bisa maju gitu ya. Iya, Nah, kemudian tadi saya juga lihat jangan lupa ngajak orang naik kelas, koperasinya jangan naik kelas juga. Gitu. Iya, itu dia. Ya. Jadi memang betul kata Pak Prof, kita ingin juga jadi contoh buat teman-teman gitu. Kita naik kelas, makanya sekarang ini kita sudah menurunkan beberapa unit usaha, Pak Prof. Oke, jadi sudah berkembang lagi gitu. Berkembang ya. Jadi kebetulan kami sudah punya dua unit usaha baru ya. Ya. Apa aja tuh kalau boleh? Satu di bidang perusahaan fintech, satu lagi di bidang perusahaan ini pendidikan dan pelatihan pengembangan kewirausahaan. Oh, iya, bagus. Ya, tapi khusus untuk anggota atau non anggota boleh ikut? Kalau yang dua-duanya semuanya boleh non anggota. Oh, dua-duanya boleh non anggota. Iya. Oke. Cuman kalau anggota mungkin gratis itu mungkin ya. Atau semuanya gratis atau gimana nih? Ada bayar sih. Ada bayar. Ya, cuma kalau anggota koperasi biasanya kita ada dispensasi lah. Oh, oke. Ya karena kan untuk itu kan ada biayanya juga kan. Iya, betul. Listrik ya kan. Iya. Ya, kemudian konsumsi apa ya. Betul Pak Prof. Fasilitatornya juga betul, gitu ya. Betul. Oke, jadi ini menarik nih Pak Wi aja. Kalau misalnya ya Pak Wi ini melihat ya, kan sudah pengalaman dari tahun berapa itu Pak ya? Saya sama teman-teman mendirikan Koperasi Maju tahun 2012. 2013 April launching. Iya, ya, betul. Kan betul. 10 tahun kan. Betul. Kalau secara tanggal ya 2012. Nah, dari pembelajaran selama 10 tahun ini Pak Wi ya. Kalau misalnya katakan kita flashback nih. Iya. Pak Wi baru mendirikan koperasi itu dari pembelajaran itu. Iya. Ya. Apa kira-kira yang do and don'ts-nya Pak gitu? Sulit ini ya. Tanya gampang. Jadi waktu pertama kali mendirikan koperasi ya, yang teringat oleh kami itu adalah motivasi apa yang perlu kita tekankan dalam balik lagi ya. Jadi motivasi adalah motivasinya motivasi apa di dunia, sehingga kami waktu itu bertekad ya, koperasi ini bukan hanya untuk segelintir orang, tapi untuk negara malah. Jadi waktu itu kita berpikir, diajak oleh salah satu mentor kami, Pak, kita pikirnya koperasi ini buat negara sumbangsinya apa. Ternyata waktu itu kita mendesain, mendalami. Kalau mentor yang saya sebut namanya nggak apa-apa Pak ya? Iya betul. Pak Sudamek ya Pak ya? Pak Sudamek dan Pak Didik. Pak Didik. Ya, dua orang ini yang membuat saya berpikir secara keras agar koperasi ini bergunanya bukan cuma buat segelintir, tapi buat bangsa dan negara. Ya, Memang kita harus pikirnya begitu Pak. Ya. Karena negara kita ini ya kan kalau bukan kita yang mikirin, siapa yang mikirin kan? Iya. Sama ini kan banyak kan orang mendirikan satu perusahaan mungkin ya, atau satu komunitas kan pakai istilahnya USA kan, untuk saya apa gitu kan. Ini dibalik nih, kita diajak berpikir apa yang kita bisa berikan dari situ kepada bangsa negara. Dari situ kita mulai berpikir secara mendalam. Jadi di-trigger mendalam, dan itu menjadi rujukan kami. Jadi kami punya motivasi dasar adalah apa yang kita bisa berikan kebermanfaatan buat banyak orang. Kalau bisa jangan merugikan. Itu jadi menjadi pola dasar kami. Jadi saya jadi ingat quotes-nya Albert Einstein. Ya. Gimana? Don't try to become a man of success, Pak. But try to become a man of value. Wah, itu luar biasa itu. Karena kalau value-nya baik, suksesnya akan datang. Iya. Itu pun yang ditekankan oleh para mentor. Kalau kita mulai dengan ingin sukses dulu, Pak, gitu. Ya. Nah, ini kan gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman community 30 Minutes to Success ini Anda utamakan value, karena suksesnya akan ikut juga. Otomatis itu. Ya. Nah, kami juga akhirnya melaksanakan semua itu dengan cara yang terukur, didasari dengan begitu ya,
setiap langkah yang kami lakukan itu kami berusaha untuk tidak merugikan yang lain, terutama kepada pengelola. Di kami ada karyawan, kepada para pengawas, kepada para anggota, dan ya udah juga ke pemerintah, ke semua pihak lah. Dan kami berusaha untuk sangat-sangat terbuka. Jadi kita melakukan transparansi juga supaya koperasi yang selama ini dikatakan sangat tertutup buat banyak orang untuk tahu, tapi kami buka seluas-luasnya supaya anggota juga tahu perkembangan kami. Karena tiap bulan juga saya lihat ada laporannya. Laporan, ya. Gitu ya. Jadi ini agar menjadi inspirasi lah bahwa koperasi itu juga layak kok. Jadi buat dipakai sebagai salah satu wadah kita berkomunitas dan dasarnya adalah berkebangsaan dan bernegara ini sendiri. Iya. Karena Indonesia ini gotong royong. Koperasi ini paling cocok sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Ini kan soko gurunya. Soko gitu ya. guru, dan kita mencontoh dari Kalau mereka. ngomong sama Pak Awi ini kelihatannya masih banyak yang mau saya tanyakan nih Pak. Iya. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan Baik, mungkin Pak kita Prof. fokus pada yang lain gitu Pak ya. Jadi artinya Pak Awi ini ingin mengatakan bahwa kalau mulai sesuatu itu dimulai dengan perencanaan baik gitu Ya. ya. Lalu tadi obstacle-nya ya bagaimana kita bisa mengajak guyup teman-teman itu Ya. gitu kan gitu ya. Mengikutsertakan mereka juga ya. Jadi yang mikro itu bagaimana supaya mereka survive. Iya. Nah, kemudian pola pikirnya kalau kita bisa ini kan ya lebih bagus. Nah, lalu yang kalau yang kecil menengah itu kita ajak naik kelas, kita Iya. mikro tapi dengan cara yang berbeda. Gitu Iya, ya. betul. Gitu. Betul. Baik, Pak Awi, ini terima kasih Pak Awi sudah meluangkan waktunya. Pak Ya, Awi, Pak Prof. semoga koperasi makin maju ke depannya gitu. Siap. Pak Awi ya, dan tolong salam untuk teman-teman semua. Terima di kasih. Koperasi Maju ya. Sukses untuk kita semua, teman-teman komunitas dari sukses, sehat dan sukses untuk kita semua. Nanti kita jumpa lagi di acara yang lainnya, episode yang lainnya gitu.